Pembalap Spanyol ini bak menjadi korban dari persaingan panas kelasnya para raja. Setelah juarai Moto2 pada musim 2022, dia segera naik kasta bersama Tech3. Namun petualangan Fernandes hanya berlangsung 2 saja. Tech3 memilih menggait 2 nama berpengalaman yakni Enea Bastianini dan Maverick Viñales untuk musim 2025. Menariknya, dia tidak mau menyerah dengan keadaan tersebut. Meski harus diakui bahwa dia tetap kesal karena tidak bisa tampil cepat. Sepanjang musim 2024 performanya memang masih belum bagus. Dia sejauh ini baru mengoleksi 20 poin saat rekan setimnya Pedro Acosta berada di peringkat ke-6 pada musim debutnya. Selanjutnya, pengguna nomor start 37 ini bakal beraksi di MotoGP Australia 2024. Dia pun tetap menggebu-gebu menyambut seri tersebut. Marc Marquez memang menjadi sosok pembalap yang tak disukai oleh para penggemar MotoGP Italia. Rivalitas panasnya dengan Valentino Rossi membuat Marquez kerap kali menerima sikap yang kurang bersahabat dari mereka. Beberapa waktu lalu saat Marquez berhasil menjuarai MotoGP San Marino 2024, ia mendapatkan sambutan yang kurang baik dari penonton Italia. Ia mendapatkan teriakan "bu" yang biasanya digunakan untuk menunjukkan ketidaksukaan penonton. Namun, tahukah kamu, teriakan "bu" itu rupanya bukan sekali saja dialami Marc Marquez. Di masa lalu, Marquez juga pernah mendapatkan perlakuan serupa saat Danilo Petrucci menjuarai MotoGP Italia 2019 silam. Marquez yang saat itu finish di posisi kedua mendapatkan sambutan yang tidak bersahabat dari penonton saat naik podium. Petrucci pun sampai harus meminta maaf pada Marquez karena aksi penggemar MotoGP Italia tersebut. Menurut Petrucci, tidak ada pembalap yang pantas mendapatkan sorakan "bu" yang tidak enak didengar. Mengingat mereka telah mempertaruhkan nyawa di lintasan balap saat berkompetisi. Di sisi lain, Petrucci mengapresiasi sikap Francesco Bagnaia. Sebagai pembalap Italia, Bagnaia sudah melakukan hal yang tepat dengan menunjukkan gestur meminta para penonton berhenti melakukan "bu" pada Marquez. Petrucci juga berharap penggemar Italia akan berhenti melakukannya. Mantan rival Valentino Rossi Marco Melandri sangat yakin Jorge Martin tidak akan menjadi juara MotoGP 2024. Salah satu alasan utama Marco Melandri adalah karena Jorge Martin pembalap tim satelit yang melawan Pecco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati. Menurut Marco Melandri, pembalap tim satelit tidak akan pernah jadi juara melawan pembalap tim pabrikan di MotoGP. Bahkan, keunggulan 10 poin Martin atas Bagnaia di klasmen sementara MotoGP 2024 tidak ada artinya. Pria asal Italia ini juga memastikan kata-kata bos-bos Ducati yang bilang berlaku adil kepada kedua pembalap hanya omong kosong. Mana mungkin Ducati akan rela gelar jatuh ke tangan Martin yang musim depan membela Aprilia. Apalagi tim Pramac juga musim depan gabung Yamaha. Jika boleh, Melandri memilih memberikan 2 titel untuk masing-masing pembalap karena mereka sama-sama pantas mendapatkannya. Pada akhir September lalu, kalender MotoGP 2025 telah dirilis. Tidak ada kejutan berarti, namun 22 seri yang dijadwalkan jelas akan menjadi tantangan yang besar bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Di sisi lain, Dorna Sport masih akan menjadi pihak yang mengatur segalanya di MotoGP tahun depan, walaupun mereka telah diakuisisi oleh Liberty Media. Perusahaan asal Amerika Serikat itu juga memegang hak pemasaran atas F1. Pihak Liberty mengatakan bahwa kedepannya akan dilakukan sinergi di beberapa hal antara MotoGP dan F1, termasuk dalam perencanaan kalender tahunan 2 seri balap paling bergengsi di dunia itu. Saat ini, kompetisi balap roda 2 menggelar 22 seri, sementara ajang balap roda 4 menghelat 24 seri. Tentunya sangat penting mengatur jadwal yang tidak bentrok di antara keduanya agar tidak merugikan pasar satu sama lain dan juga bisa memuaskan para penggemar balap. Namun nampaknya bentrokan jadwal itu sulit dihindari. Contohnya adalah FP-GP Singapura dan MotoGP Emilia Romagna yang sama-sama digelar pada 20 hingga 22 September 2024 lalu. Dalam kondisi seperti ini, biasanya MotoGP memajukan jadwalnya 1 jam lebih awal untuk menghindari bentrokan jadwal siaran langsung balapan F1. Carmelo Ezpeleta pun mengakui sulit untuk menghindari bentrokan jadwal antara MotoGP dan F1.
Kendati demikian, dia memastikan kedepannya hal itu bakal diminimalisir karena adanya kerjasama di antara kedua belah pihak setelah berada di bawah payung Liberty Media. Kenneth merupakan salah satu pembalap berbakat yang pernah meraih runner-up Moto3 2019. Namun, sejak promosi ke Moto2 pada 2020, ia masih terus berkutat di kategori tersebut. Padahal rider seangkatan seperti Fabio Di Giannantonio, Augusto Fernandez, Marco Bezzecchi, hingga Raul Fernandez sudah mencicipi kelas MotoGP. Ternyata ada kisah sedih tersendiri yang dialami Kenneth. Pembalap asal Spanyol itu terang-terangan mengaku ditolak sejumlah tim MotoGP karena badannya penuh tato pada 2022. Walau begitu, ia merasa biasa saja dengan nasib buruknya tersebut. Kendati sudah cukup lama bergelut di Moto2 sejak 2020, Kenneth baru meraih kemenangannya pada musim 2024. Ia berhasil menapaki podium tertinggi pada Moto2 Portugal 2024 dan Moto2 Mandalika 2024. Berkat capaian itu, Kenneth kini berada di posisi 4 klasemen Moto2 2024 dengan raihan 156 poin. Sayangnya, ia lagi-lagi tak bisa promosi ke MotoGP karena musim depan hanya Ai Ogura, Somkya Chantra, dan Fermin Aldigar yang akan naik kelas. Diketahui, Quartararo berlibur ke Bali usai melakoni balapan seri MotoGP Jepang 2024 pada 2 pekan lalu. Dia berlatih sembari menikmati pemandangan di Bali menanti balapan seri berikutnya yang akan digelar di Australia. Dalam unggahannya, Quartararo terlihat memilih berlibur di daerah Uluwatu, Bali. Dia begitu menikmati pemandangan alam yang indah di sana. Pada salah satu unggahannya, Quartararo pun mengaku ingin tinggal di Bali. Sontak unggahannya itu langsung ramai disorot. Unggahan Quartararo ini pun langsung banjir like dan komentar yang sebagian besar dari netizen tanah air. Mereka menyambut positif keinginan Quartararo tinggal di Bali. Quartararo memang kerap menunjukkan kecintaannya dengan Indonesia. Kalau melakoni balapan di seri Indonesia dengan tajuk MotoGP Mandalika, Quartararo tak ragu berbaur dengan masyarakat lokal.